Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan konten Cantik Sokuduk. Pada kesempatan saat ini akan menyampaikan uh, tutorial berkaitan dengan pengelolaan logistik inventory management. Monggo para sedulur kula dherekaken anggenipun kula menyampaikan pengelolaan logistik inventory management. Yang pertama, kita mulai dari daur logistik atau siklus logistik dalam kegiatan pergudangan. Apa saja yang menjadi kegiatan di sana? Yang pertama adalah untuk menentukan perencanaan atas kebutuhan. Itu kegiatan pertama di dalam daur logistik. Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam merencanakan ini juga nanti didetailkan karena rencana ini berkaitan dengan sumber pendanaan juga. Jadi perencanaan ini harus benar-benar difikirkan atau dimatangkan. Jangan sampai nanti pada akhir proses masih ada beberapa hal yang kurang atas pendanaan atau kurang atas kegiatan yang dijalani. Maka poin entry pentingnya adalah di perencanaan ini untuk segala proses kegiatan yang akan dijalani. Terus selanjutnya apa setelah perencanaan, yaitu penganggaran. Penganggaran di sini maksudnya adalah menyiapkan dana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan tadi itu. Penganggaran. Biar semua kegiatan itu bisa disediakan dananya untuk kelangsungan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terus selanjutnya adalah proses pengadaan atau pembelian. Kalau berkaitan dengan barang, yaitu proses pengadaan barang. Kalau berkaitan dengan jasa, yaitu penganggaran berkaitan dengan jasa. Yang selanjutnya adalah pembelian atau pengadaan. Nah, di sini tentunya di dalam proses pembelian atau pengadaan ada mekanisme khusus sendiri berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dijalani, dalam artian harus ada panduan atau pedoman yang jelas di dalam proses pengadaan barang maupun jasa. Karena di sini sangat riskan sekali berkaitan dengan pengadaan atau pembelian ini. Itu memang harus benar-benar jelas peruntukannya dan jelas panduan dasar pedoman panduan yang digunakan. Terus selanjutnya setelah ada pengadaan atau pembelian, itu tentunya kalau barang ada proses penerimaan. Nah, proses penerimaan ini sudah ranahnya di gudang. Yang tadi proses perencanaan itu di unit perencanaan atau user ya, itu di sana. Perencanaan penentuan kebutuhan itu di unit user. Terus yang kedua itu penganggaran atau penyediaan dana. Itu nanti unitnya adalah di unit anggaran keuangan. Terus pengadaan. Di unit pengadaan ini tentunya di unit logistiknya, tepatnya di unit pengadaan barang dan jasa di sana. Setelah ada proses pengadaan, pembelian, maka ranah selanjutnya adalah di gudang. Nah, di sini itu gudang kapasitasnya untuk menerima barang yang sudah dilaksanakan proses pengadaan atau pembeliannya. Itu baru nanti ranahnya di gudang. Di gudang menerima barang, selanjutnya gudang menerima barang ini tugasnya apa? Tugasnya penyimpanan, terus perawatan, pemeliharaan di sana.
Di faktor pemanfaatan, di faktor pemeliharaan dan perawatan, di sana juga harus ada faktor untuk pengamanan atas barang yang disimpan. Karena menjadi barang persediaan di sana. Jadi barang tersebut belum bisa dilaksanakan untuk proses pendistribusiannya. Disimpan dulu di gudang persediaan. Setelah nanti barang disimpan, kalau ada unit yang memerlukan atas barang tersebut, maka dilakukanlah proses pendistribusian atas barang yang sudah disimpan tadi. Nah, distribusi ini harus maksudnya metode yang digunakan untuk distribusi ini adalah just in time. Just in time. Maksudnya apa? Maksudnya ya tepat waktu proses pengiriman, tepat barang yang dikirim, tepat tujuan, tepat biaya untuk proses pendistribusian, dan tepat untuk memilih armada atau jasa hantaran. Itu. Jadi harus diefektifkan secara waktu, diefisienkan secara biaya. Karena faktor terpenting dari gudang itu adalah di pendistribusian ini. Karena apa? Barang-barang ini kan barang-barang yang siap untuk dimanfaatkan di unit atau di user. User untuk yang merawat barang suku cadang tersebut. Harus tepat waktu, tepat biaya, dan tepat tujuan. Terus yang selanjutnya, dari siklus logistik yang paling akhir adalah di sana adalah proses penghapusan. Nah, apa saja yang dihapuskan? Ya barang-barang yang sudah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan penghapusan di sana. Jadi siklus dari logistik ini bisa berjalan. Nah, seperti barang bekasnya, barang limbahnya, nah itulah nanti dihapuskan. Tentunya di dalam proses persetujuan sampai dengan proses penghapusan, ini ada mekanisme dan ada peraturan, pedoman yang jelas juga. Sehingga kegiatan penghapusan ini sesuai dengan aturan, GCG tetap jalan, ditaati, seperti itu. Proses penghapusan. Tadi daur siklus logistik dimulai dari perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, penyiapan dana, pengadaan atau pembelian, penerimaan barang yang sudah diadakan, penyimpanan barang yang sudah diadakan atau sudah dibeli, pengamanan atas barang tersebut, berikut perawatan dan penyimpanannya, supaya bisa dipakai di unit sesuai dengan kemanfaatannya. Maksudnya barang yang disimpan tidak rusak. Terus selanjutnya distribusi memegang peranan penting di gudang karena ini ujung tombaknya dari gudang dengan metode just in time tadi. Terus yang terakhir adalah penghapusan. Jadi barang-barang yang sudah tidak layak, sudah barang bekasnya, barang limbahnya harus segera dihapuskan. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan daur siklus logistik manajemen inventory. Apabila ada kekurangan di dalam saya penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.